Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tafsir tematik ya surat Al-Baqarah. Yaitu temanya setan menjanjikan atau menakut-nakuti kefakiran dan memerintah kejahatan, dan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu setan ya'idukum menjanjikan pada kamu sekalian al-faqra kefakiran atau menakut-nakuti. Ya'idukum bisa juga diartikan menakut-nakuti al-faqra kefakiran. Wa yamurukum dan memerintahkan bil fahsya'i pada perbuatan fahsya, kejahatan. Wallahu dan Allah ya'idukum menjanjikan pada kamu sekalian magfiratun pengampunan minhu dari Allah, fadlan dan keutamaan. Wallahu dan Allah wasi'un alim yang maha luas. Allah adalah zat yang maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Yu'ti memberi Allah hikmah pada hikmah man pada orang yasya'u yang menghendakinya. Waman dan barang siapa yu'ta yang diberi al-hikmah faqad utiya maka sungguh telah diberi ia khairon kebaikan kasiron yang banyak. Wa ma yadzakkaru dan tidak ingat illa kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Jadi setan menjanjikan kefakiran atau menakut-nakuti kefakiran terhadap manusia dan memerintahkan terhadap perbuatan jahat. Sementara Allah menjanjikan pengampunan dan keutamaan karena Allah maha luas lagi maha mengetahui, dan Allah memberikan hikmah kepada orang yang telah dikehendaki, dan barang siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah maka dialah termasuk orang yang telah diberi kebaikan yang sangat banyak, dan tidak ada yang ingat kecuali orang yang mempunyai albab hati. Jadi orang yang ingat itulah orang yang mempunyai hati. Setan selalu menakut-nakuti orang-orang yang berinfak dengan perkataan kalau kalian infak nanti akan miskin. Orang-orang yang berinfak dan membujuk mereka agar bersifat bakhil, bersifat kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak dan bersedekah itu akan menghabiskan harta benda mereka. Padahal dalilnya tidak akan berkurang, mana kosot tidak akan berkurang harta yang telah diinfakkan kecuali menambah kemuliaan. Dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin. Jadi setan itu selalu menakut-nakuti, jangan infak, nanti miskin. Oleh karena itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan hari depan. Mengimpakkan barang-barang yang jelek dan keengganan untuk menafkahkan, mengimpakkan barang-barang yang baik.
Nah itu sifat dari setan. Ini di ayat sebelumnya itu, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya Allah, wahai orang-orang yang beriman, amfiku, berimpaklah kamu sekalian, minat thayyibati, dari yang baik, maka sebatun dari hasil kerja kamu sekalian. Kita menerima gaji, masih ada hak orang lain. Mimma razaqnakum yunfikun. Sebagian dari rizki dari Allah maka harus diimpakkan. Wa mimma ukhrijna lakum, dan apa-apa yang telah mengeluarkan kami Allah lakum pada manusia minal ard, dari tanah, dari padi, panen, maka juga sebagian harus diimpakkan. Dan jangan sampai yang diimpakkan itu wala tayammamu, dan jangan sengaja al khabisa, yang jelek minhu dari harta, tumfikuna, diimpakkan. Padahal walastum, dan tidak ada kamu sekalian biakhidhi, mengambilnya, illa kecuali antakmidu, memejamkan mata fi dalam harta. Wa'lamu annallahu ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha mulia yang lagi mengetahui. Allah memerintahkan seperti itu, sedangkan setan adalah orang yang selalu menakut-nakuti. Allah menjanjikan kepada hambanya melalui Rasulnya untuk memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahannya yang banyak. Terutama dalam masalah harta, bendanya, karena sudah menjadi tabiat manusia mencintai harta benda, sehingga berat baginya untuk menginfakkan hartanya. Selain menjanjikan ampunan, maka Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang berinfak, itu akan memperoleh ganti dari menginfakkan tersebut. Dan juga dengan keikhlasannya dalam berinfak, maka nanti di akhirat kelak ia akan menerima pahala yang berlipat ganda. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman, wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasikin. Dan barang siapa yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan mengganti, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Berinfak adalah salah satu cara untuk bersyukur. Maka orang yang berinfak dengan ikhlas adalah orang yang bersyukur kepada Allah yang telah memurnikan harta benda itu kepadanya, dan dia akan menambah rahmatnya kepada orang-orang tersebut. Lain syakartum lazidannakum. Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah rahmat kepadanya. Sementara di dalam riwayat hadis Imam Bukhari, dalam hadis riwayat Bukhari, suatu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihu fil ibadatu illa malakani yansiluni yakulu ahaduhuma Allahumma ati mumfikon kholafan wa yakulul akhor Allahumma ati mumsikan talafan. Setiap pagi ada dua malaikat turun kepada hamba-hambanya Allah. Salah seorang dari mereka itu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah ganti dari harta yang diinfakkan. Dan malaikat yang lain juga berdoa, ya Allah, berikanlah orang-orang yang enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah kerusakan. Yang dimaksud dengan ganti dari harta yang diinfakkan itu, ya Allah, Allah akan memudahkan jalan baginya untuk memperoleh rizki. Dan ia mendapatkan kehormatan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemusnahan ialah bahwa harta bendanya itu habis tanpa memberikan faedah kepadanya. Olehnya itu, dalam hal ini kita supaya berusaha untuk menginfakkan harta kita sesuai dengan
apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat mimma razaqnahum yunfikun, dari apa-apa yang telah Allah rizkikan maka supaya diinfakkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.